Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya? Pada hari ini kita akan membahas materi kita, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang turunan fungsi. Matematika wajib kelas 11 oleh Ibu Dwi Ningsih. Langsung saja kita bahas tentang materinya, yaitu turunan fungsi aljabar. Yang pertama adalah bagaimana pengertian turunan. Perhatikan di sini bahwa turunan itu adalah kelanjutan dari materi limit fungsi. Nah, maka dari itu ini akan kita bahas bagaimana pengertian atau bagaimana konsep tentang turunan. Ya. Kita lihat di sini, misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx. Nah, ini ada gambar, gitu ya. Ini ada suatu fungsi y sama dengan fx ini. Kemudian variabel x bertambah sebesar delta x, dibaca delta x, maka variabel y mengalami perubahan sebesar delta y. Nah, hal ini dapat dituliskan y sama dengan fx. Y plus delta y. Nah, kalau ini y plus delta y, berarti ini ada penambahan, berarti ini fx plus delta x. Jadi maksudnya ini, nah ini ada delta x gitu ya. Ini berarti ini sekian, berarti nanti fungsinya yang di sebelah sini, ini untuk y plus delta y, berarti di sini karena ini dari x plus delta x, sehingga nilai fungsinya adalah fx plus delta x, gitu ya. Kemudian delta y sama dengan, dari persamaan ini kita peroleh y-nya pindah ruas di sebelah sana, sehingga kita peroleh delta y. Delta y ini sama dengan panjangnya sekian, ini f x plus delta x dikurangi fx. Nah, ini kan x-nya ke sini nih. Nah, kalau ini x, maka nilainya namanya fx. Sehingga delta y sama dengan fx plus delta x min fx. Nah, jadi delta y timbul karena adanya perubahan sebesar delta x pada x jika kedua ruas dibagi dengan delta x diperoleh. Jadi ini maksudnya ya, delta y ini kan, delta y itu kan penambahan ya. Nah, penambahan ini terjadi pada penambahan x, maksudnya kayak gitu. Jika kedua ruas dibagi dengan delta x diperoleh kayak gini. Ini dikasih delta x. Nah, gitu ya, delta x-nya kayak gini. Delta y per delta x atau delta y per delta x ini dinamakan hasil bagi perbedaan atau difference equation yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel y terhadap variabel x. Perhatikan gambar di samping ini. Untuk perubahan x yang sangat kecil, nah perhatikan di sini. Delta y per delta x. Nah, di sini tadi untuk perubahan yang sangat kecil, sehingga jika delta x mendekati 0, nah kita pakai limit delta x mendekati 0, jadi delta x ini kecil sekali, sehingga kita ambil limit delta x mendekati 0 sama dengan delta y per delta x ini, sehingga diberikan notasi dy dx. Nah, jadi karena ini tadi mendekati 0 ya, jadi kita dy dx itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x min fx per delta x. Nah, ini nanti yang dinamakan dengan pengertian turunan tadi, yaitu hasil bagi perbedaan atau different equation. Kemudian di sini, nah kita lihat dy dx disebut turunan dari fungsi f di titik x. Jika delta x biasanya juga ditulis dengan huruf h, maka rumus turunan tersebut dapat dituliskan. Nah, ini jika delta x tadi
kita beri H, berarti di sini ganti H, dy dx ini adalah suatu penulisan turunan adalah limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Nah, demikian ya. Jika H mendekati 0, fx plus H min fx per H, maka fungsi fx dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel di titik x. Turunan fungsi y sama dengan fx dinotasikan f aksen x atau dy dx atau df dx. Jadi turunannya rumusnya seperti ini. dy dx sama dengan f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Nah, demikian untuk konsep turunan itu berasal dari konsep limit yang kita sudah membahasnya di materi yang kemarin, gitu ya. Oke, kita lanjutkan contohnya. Nah, oke, ini kita masih menggunakan definisi awal. Dengan menggunakan definisi dy dx sama dengan f aksen x limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Udah, kita langsung masuk rumus fx plus H min fx. Nah, perhatikan di sini. Kalau fx-nya adalah x kuadrat plus 1, kalau ini adalah fx plus h, berarti x-nya ini diganti x plus h. Sehingga ini x plus h kuadrat plus 1, fx-nya yang dikurung ini. Oke ya, kita kuadratkan yaitu x kuadrat plus 2x plus h kuadrat plus 1, buka kurungnya ini, sehingga ini kita peroleh x kuadrat dengan iki coret-coret di sini, kemudian plus 1 dengan ini juga dicoret, sehingga kita dicoret maksudnya dikulangi 0 gitu ya. Kemudian ini 2x plus h kuadrat per h. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada h, ini ada h. Masing-masing dibagi dengan h. Sehingga ini dibagi h candaannya 2x, ini dibagi h hasilnya h. Kalau h mendekati 0 berarti hanya diganti 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2x. Sehingga hasil limitnya tadi seperti itu. Contoh 2. Nah, kalau tadi ada kuadratnya ya, sekarang kita diketahui y sama dengan 3x plus 1. Tentukan dy dx. Nah, seperti tadi kita ambil dari rumus awalnya, dy dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Langsung masukkan saja. X-nya diganti x plus h, sehingga yang x ini diganti x plus h. Dan ini buka kurung, sehingga ini jadi min. Ini kita proses sehingga hasilnya ini h sama h kita coret. H mendekati 0 karena di sini tidak ada variabel, ya berarti hasilnya 3 ini sendiri, sehingga turunannya sama dengan 3. Nah, oke. Dari beberapa contoh tadi, nanti kita akan mendapatkan rumus turunan. Jadi di sini nanti kalau kita mengerjakan, ya kita udah punya rumus sendiri, maksudnya kayak gitu ya. Jika suatu fungsi fx dapat diturunkan, K adalah suatu konstanta dan N bilangan rasional, berlaku rumus dasar turunan. Jika fx sama dengan K, turunannya 0. Jika fx sama dengan X, turunannya 1. Jika fx sama dengan Kx, turunannya sama dengan K. Jika fx sama dengan Kx pangkat N, nah ini, maka turunannya pakai rumus ini ternyata. K, kemudian pangkatnya turun, K kali N, X-nya tetap, pangkatnya min 1. Oke ya. Nah, ini rumus dasarnya nanti seperti ini. Ini kita ambil dari beberapa contoh yang sudah kita sajikan tadi. Sehingga diperoleh lagi rumus bantu turunan, maksudnya kita peroleh untuk turunannya berikutnya, rumus-rumus dasarnya. Jika U dan V adalah fungsi-fungsi dari X yang dapat diturunkan, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Ini adalah, nah ini rumusnya, K kali fx pangkat N. Nah ini turun, kemudian fx-nya tetap, pangkatnya N-1 kali turunannya fx itu sendiri. Namanya biasanya ini dikenal dengan nama aturan rantai. Kemudian kalau perkalian dua fungsi U kali V, bukan langsung diturunkan U aksen kali V aksen, tetapi pakai rumus U aksen V plus U V aksen.
Kalau U per V sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Oke, paham ya? Nanti untuk rumus turunan kalau tidak disebutkan pakai definisi, kamu boleh langsung pakai ini. Oke. Nah, perhatikan contoh soalnya. Tentukan turunan fungsi berikut. 1, fx sama dengan e kuadrat. Nah, kita langsung saja. Nah, ini kan tadi n-nya 2 ya, berarti 2 kali x pangkat, karena 2 min 1, 1 hasilnya 2x. Kemudian fx sama dengan 4x pangkat 5. 4 ini kali ya, 4 kali, 4-nya itu 4-nya ini, kali 5-nya turun, x pangkatnya min 1. Nah, sehingga jadi 4 kali 5 itu 20 x pangkat 4. Jadi turunan fx sama dengan 4x pangkat 5 adalah 20x pangkat 4. Oke, yang nomor 3, fx sama dengan 5x pangkat 3/2 ya ini ya. Berarti ini fx-nya, oh ini 3/5, maaf, ini 3/5-nya turun sini, 5-nya ini tetap angka 5, ini adalah x, pangkatnya dikurangi 1, 3/5 min 1 adalah min 2/5. Perhatikan di sini pada pangkat negatif kita bisa mengubah menjadi pangkat positif dulu, sehingga kita ubah ke dalam bentuk akar 2/5, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah, nah, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 2 kali x pangkat 3 min 2x. Perhatikan di sini, ini ada dua fungsi u kali v. Nah, kita ambil u-nya x kuadrat plus 2, turunannya adalah 2x. Oke ya, v-nya ini turunannya adalah 3x kuadrat min 2. Sehingga kita peroleh masuk rumus saja langsung. U aksen V plus U V aksen. Oke, kita masukkan saja. U aksennya adalah 2x, V-nya adalah x pangkat 3 min 2x ditambah U-nya tetap x kuadrat plus 2 kali V aksennya sekian ini. Ya, kita proses biasa perkaliannya ini dengan ini. Kita sederhanakan, hasilnya 5x pangkat 4 min 4. Oke ya. Jadi turunan ini adalah yang sekian ini. Oke, berikutnya adalah tentukan turunan dari, kalau tadi U kali V, sekarang adalah U per V. Nah, bagaimana kalau turunnya ini? Kita misalkan juga ini U x kuadrat min 3, turunannya 2x. Kemudian V-nya adalah 2x plus 4, turunannya adalah 2. Oke, berarti kita masuk rumus tadi bahwa f aksen x adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Oke ya, kita tinggal menggantikan saja u aksennya dengan 2x. Oke, gitu ya. Kemudian v-nya adalah 2x plus 4 dikurangi u-nya adalah x kuadrat min 3 kali v aksennya 2. Oke, dah. Kita proses, buka kurungnya ini min 2x, ini min dengan min jadi plus 6. 2x kuadrat plus 8x plus 6, kemudian ini. Nah, ini kita boleh ya, kamu tulis kayak gini, sebenarnya kita juga sudah betul, nggak apa-apa, tidak harus difaktorkan gitu. Lanjut, berikutnya adalah tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini 2x kuadrat, betul 2x kuadrat min 2 pangkat 5 dengan menggunakan aturan rantai seperti yang contoh yang tadi ya, pada rumus bantu tadi. Nah, berarti ini dianggap saja ini sebagai u-nya, u pangkat n, kemudian u-nya ini berarti turunannya 4x, diperoleh n kali un pangkat n min 1 kali u aksen. Ini 5, kemudian ini u-nya tetap, pangkatnya turun 1 kali u aksennya berapa? 4x. Ya udah, kita kalikan 4x. 4x kali 5 20x, kali yang ini tetap. Nah, sehingga turunannya adalah ini 20x kali sekian ini. Oke, kita contoh yang lainnya hampir sama. Jika y-nya adalah 2x kuadrat min 4x min 3 pangkat 10. Nah, di sini kita kenal juga dengan
notasi turunan namanya ya. Jadi yang tadi bukan awal satu-satunya, ada juga yang membuat notasi turunan bahwa dy dx itu sama dengan dy du, kita pemisahan u, kali du dx. Du dx maksudnya turunan fungsi u terhadap variabel x. Kalau u-nya adalah 2x kuadrat plus 4x min 3, kita turunkan tadi berapa ini ya? Oke, betul, 4x plus 4, turunannya 3 berapa? Iya, betul, 0 ya. Kemudian dy du-nya adalah, nah ini u-nya kan sekian ini, u-nya dy du kan ini kan, dy turunan fungsi y terhadap variabel u, sehingga 10 kali u-nya ini pangkat 9. Oke, tinggal masuk rumus, dy du ini dikalikan du dx. Nah, sehingga hasilnya sekian. Ini hanya penulisan saja, boleh pakai yang tadi, boleh pakai ini. Nah, berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Jadi ini kita lihat secara geometri, gitu ya. Secara geometri bahwa persamaan garis singgung dapat digunakan untuk memahami konsep turunan fungsi. Oleh sebab itu, turunan fungsi dapat diaplikasikan pada persamaan garis singgung. Nah, perhatikan di sini. Ini ada suatu fungsi namanya y sama dengan fx yang ini ya, melengkung ini ya. Kemudian ini ada garis AB gitu. Kemudian ini karena ini fx, kita ambil A. Titik A ini koordinatnya adalah A, FA. Kemudian di sini dari A kita ambil penambahan sebesar delta x, sehingga di sini A plus delta x. Nilai fungsinya karena ini A plus delta x, maka nilai fungsinya adalah FA plus delta x. Oke ya, berarti koordinat B sama dengan A plus delta x, FA plus delta x. Gitu ya. Oke, kita akan perhatikan di sini. Nah, berdasarkan gambar tadi, suatu A adalah suatu titik tetap pada grafik y sama dengan fx, dan B adalah sebuah titik yang berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan sepanjang grafik y sama dengan fx. Jika dimisalkan titik A berkoordinat A, FA tadi, dan B adalah A plus delta x, FA plus delta x, garis yang melalui titik AB mempunyai gradien atau kemiringan. Ini kita pernah bahas di SMP ya, bahwa gradien adalah FA plus delta x min FA per delta x. Garis ini memotong grafik di titik A dan B yang berbeda. Jika titik B bergerak sepanjang kurva fx mendekati titik A, nilai delta x makin kecil. Jika delta x mendekati 0, titik B akan berimpit dengan titik A. Akibatnya garis singgung jika tidak tegak lurus pada sumbu x adalah garis yang melalui titik A, FA. Dia dengan gradiennya ini. Jadi maksudnya tadi, jika delta x itu diambil kecil sekali mendekati 0, maka gradien ini sama dengan limit delta x mendekati 0 dari FA plus delta x min FA per delta x. Ini apa? Coba tadi kita bahas tentang turunan. Jadi bahwa gradien itu sama dengan turunannya di suatu titik. Maksudnya begitu ya, kalau kita hubungkan dengan konsep geometri. Oke, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa persamaan garis singgung pada titik A dengan koordinat A, FA dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y min FA sama dengan F aksen A. Ini ada sebagai turunannya di titik A, kemudian X min A. Oke, kita ambil contoh. Diketahui suatu kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X. Kemudian tentukan gradien dan kemudian persamaan garis singgung kurva tersebut di titik min 1,6. Oke ya. Berarti ini kita dapatkan ini min 1. Nah, M-nya sama dengan F aksen X. Berarti ini 2x min 6, kita peroleh F min 1-nya adalah min 6.
Sehingga masuk rumus persamaan garis singgungnya Y min FA sama dengan F aksen A X min A. F aksen A nya berapa? Min 6. Ya udah min 6. Y min 6, ini Y nya 6. Ini X nya min 1, min jadi plus. Sehingga Y sama dengan 6X plus 5. Jadi gradien persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 titik min 1,6 adalah min 6. Dan persamaan garis singgungnya Y sama dengan min 6X plus 5. Demikian ya untuk membahas tentang persamaan garis singgung. Oke, cukup paham ya. Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya untuk memperjelas lagi. Diketahui kurva Y sama dengan 3X kuadrat min 5. Tentukan persamaan garis singgung pada X sama dengan 2. Oke. Kalau titiknya X sama dengan 2, maka kita cari dulu F2. Tinggal masukkan 2 ke angkanya atau ke variabel X. Nah, kita hitung ketemu F2 sama dengan 7. Gradiennya ditentukan dengan cara turunan. F aksen X sama dengan 6X, sehingga kalau X-nya diganti 2, sehingga tinggal hasilnya 12. Udah masuk rumus persamaan garis singgung Y min FA sama dengan F aksen A kali X min A. Oke, kita tinggal gantikan ya. Berarti ini 7, F aksen A-nya berarti 12, X-nya ini 2. Oke, tinggal diproses. Hasilnya 12X min 17 gitu ya. Oke. Nah, materi kita berikutnya adalah fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada suatu kurva. Kurva ini fx ya. Ini suatu kurva kayak gini. Kemudian ini kurva mendatar, kemudian ini naik lagi. Nah, perhatikan. Nah, pada gambar di samping grafik fungsi naik pada interval. Nah, perhatikan ini. Pada interval selang ya intervalnya. Selang A sampai B, kurva ini kayak naik. Nah, naik ke sini. Kemudian pada saat B, nah ini tidak naik dan tidak turun namanya nanti. Kemudian setelah ini naik, dia turun. Oke, turun seperti ini. Kemudian dia mendatar. Kemudian dia naik lagi. Nah, kemudian di sini fungsi naik pada interval A sampai B dan interval C, interval D sampai E. D sampai E ini naik, ya kan? Naik. Pada interval B sampai C, grafik ini turun. Nah, pada interval C sampai D, grafik ini tidak naik dan tidak turun. Oke, sehingga diambil kesimpulan, jika untuk setiap X pada suatu interval F aksen X lebih besar 0, maka fungsi fx adalah naik. Jadi ini syaratnya nanti seperti ini. Karena gradien garis singgung pada titik ini adalah positif. Jika setiap X pada interval mengakibatkan F aksen X lebih kecil 0, F aksen lebih kecil 0, maka fungsi ini turun. Dengan nanti rumusnya F aksen X lebih kecil 0 berarti fungsi ini turun. Apabila suatu fungsi f yang mengakibatkan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi ini tidak naik dan tidak turun, gitu ya. Jadi kesimpulannya f aksen naik jika f aksen x lebih besar 0, turun jika f aksen x lebih kecil 0, kata tadi lebih besar lebih kecil, tidak naik dan tidak turun, namanya stasioner. Stasiun misalnya gitu ya, tempat pemberhentian. Jadi ini berhenti sebentar gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya adalah contoh ya. Diketahui suatu fungsi y sama dengan fx min x kuadrat plus 2x plus 8. Tentukan interval nilai x yang menyebabkan fungsi naik atau turun. Jawab, fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Kita turunkan ini ya. Fungsi naik syaratnya apa tadi? Ya, bagus. F aksen X lebih besar 0. F aksen X-nya tinggal kita gantikan ke sini. Nah, ini namanya pertidaksamaan linier. Ini kita. Nah, kenapa ini kok jadi lebih kecil? Ayo coba bagaimana nih? Nah, karena ini min, sehingga kalau masing-masing ini kita bagi min 2, sehingga tanda pertidaksamaannya harus berubah. Kadinya lebih besar jadi lebih kecil. Ya, jangan lupa ya. Kemudian untuk fungsi turun F aksen X lebih kecil 0, berarti ini juga sama.
sehingga tandanya jadi berubah. Jadi pada interval X lebih kecil 1 fungsi naik dan F lebih besar 1 fungsi turun. Nah, gambarnya ini. X-nya ini turun, ini naik. Oke. Contoh 2. Tentukan interval di mana fungsi fx x kuadrat plus 2x plus 1 naik, turun, dan nilai stasioner. Nah, tadi bahwa fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, f aksen x-nya ini 2 kali x plus 1. Fungsi naik jika f aksen x lebih besar 0. Oke, tinggal persamaannya ini langsung. Kemudian f aksen x lebih kecil 0, ini juga sama. Nah, titik stasioner diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Berarti stasionernya di X sama dengan min 1. Tinggal nanti kita gantikan F min 1. Ini sebagai nilainya. Begitu ya. Nah, demikian untuk pembahasan tentang turunan. Sampai ini. Untuk kelanjutannya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.